Bu Retno, Ya. dalam kondisi sebenarnya saat ini kan pandemi yang dibilang Omikron saat lagi tinggi-tingginya nih. Sebelumnya sempat sudah ada PTM dan saat ini juga sebenarnya beberapa sekolah masih melakukan PTM ya Bu. Nah mungkin boleh diceritakan Bu, mungkin ada yang bisa disampaikan supaya anak-anak yang saat ini masih melakukan PTM itu tetap aman. Ya, memang PTM ini tidak dihentikan ya. PTM dihentikan jika kita memasuki PPKM level 4, kan begitu SKB 4 menterinya ya. Padahal sebenarnya level 3 ini udah sangat membahayakan juga gitu. Harusnya memang pemerintah demi kepentingan terbaik bagi anak harusnya mempertimbangkan itu gitu. Jadi berhenti sesaat, 1 bulan saja sekolah dihentikan, ini pembelajaran tatap muka, lalu masuk kembali malah Omikronnya nggak setinggi sekarang gitu. Tapi ya oke, kalau memang kemudian ini aturan pemerintah dan kita harus taat gitu ya, dan orang tua kan boleh memilih ya antara PTM dengan PJJ. Jadi kalau tidak yakin ya udah anaknya nggak usah PTM, toh tetap dilayani PJJ. Itu pertama. Jadi nggak perlu sih marah-marah kepada sekolah atau karena sekolah sendiri juga karena menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan perundangan. Jadi kita harus pahami juga lah sekolah dan guru-guru. Yang kedua, menurut saya ini orang tua penting juga kalau PTM edukasi ke anak kita. Pertama soal masker, ya jangan pernah dicopot. Kemudian yang kedua adalah jaga jarak selalu dilakukan. Kemudian berikutnya lagi pulang sekolah langsung pulang. Ya, ini yang kemudian seringkali pulang sekolah mampir. Nah ini ya ada potensi penularannya gitu. Jadi orang tua harus ngingetin, terutama untuk anak yang SMP dan SMA yang udah bisa pergi sendiri gitu. Kalau SD kan harus dijemput. Nah memastikan ini butuh kerjasama orang tua. Walaupun orang tuanya kerja, kan dia bisa telepon, pakai video call, pastikan anaknya berada di rumah. Dan ini harus diwanti-wanti, harus diyakinkan, harus diedukasi, ya sehingga anak-anak tidak cuma menjalankan prokes, tapi mereka juga nggak tanda petik lah nggak berkeluyuran gitu ya setelah sekolah usai. Insya Allah itu akan meminimalkan lah ya resiko. Iya, tapi sebenarnya kan Bu, kalau kita berbicara tentang PTM ini yang baru saja sudah diberlakukan, terus pada saat Omikron naik, tiba-tiba beberapa sekolah juga harus ditutup, dan sebagian banyak orang tua menyuarakan PJJ 100% karena merasa lebih aman. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini kegelisahan anak-anak juga yang sudah kangen untuk PTM ya Bu, dan ada juga sebagian orang tua yang justru merasa anaknya memang lebih baik untuk PTM, karena PJJ itu tadi seperti yang kita bahas, tidak semua orang tua diberkahi talenta untuk mengajari anaknya gitu kan. Nah ini seperti apa Ibu melihatnya seandainya nanti ke depan dilakukan PJJ 100% dan terus seperti apa yang harus dipersiapkan juga oleh orang tua yang saat ini masih harus memberikan pengajaran anaknya di rumah? Ya, pertama adalah orang tua jangan sungkan mengontak gurunya. Dan jangan biarkan misalnya anak yang kelas 1, kelas 2 itu ngerjain pekerjaan anak karena dia nggak sabar gitu ya. Karena setelah masuk PTM, ternyata guru-guru bilang banyak anak nggak bisa nulis. Lalu kemarin kok tulisannya bagus ya gitu, kebaca dengan baik. Itu kenapa? Ternyata anaknya ngaku kalau mamahnya yang nulisin misalnya. Nah ini jangan sampai itu terjadi. Sejelek-jeleknya tulisan anak kita, ya biar aja namanya juga lagi belajar. Jadi tetap aja dia harus diberi tanggung jawab, menyelesaikan, tapi tidak dipaksakan. Jadi kalau misalnya dia terasa berat, nggak usah dipaksakan. Nggak usah punya target dapat nilai baik, terbaik, nggak usah. Yang penting rutinitas belajar terjadi. Anak-anak ini tidak membenci belajar, itu penting. Jadi dia menyukai belajar. Nah itu yang penting. Jadi ketika dia tidak menyukai, itu berawal dari kita memaksa. Jadi jangan pernah memaksa bagaimana anak-anak yang di usianya tuh masih TK, SD gitu ya, itu jangan. Karena di situ sebenarnya adalah menentukan ke depan bagaimana. Jadi prinsip gini, kita ngelesin anak-anak kita untuk bisa baca di TK, bahkan sebelum TK. Bisa, oh iya pasti bisa, tapi itu belum waktunya. Dan itu berbahaya sebenarnya bagi tumbuh kembang si anak. Biarkan aja anak tetangga bisa baca, dia nggak bisa baca, ya nggak apa-apa gitu. Nanti juga dia akan bisa. Jadi ini harus, orang tuanya harus banyak belajar juga bagaimana
mendampingi anak-anak atau belajar bersama anak-anak kita. Jadi yang penting adalah dia punya rutinitas terus-menerus tiap hari belajar. Waktunya tinggal ditambah. Apa yang dia suka biar dia kerjakan. Misalnya gini, nomor 1, oke, kalau kamu selesaikan nomor 1, kita bermain. Bermainnya 5 menit. Nah, abis itu, ayo kerjain lagi, gitu, kerjain. Abis ini kita akan bermain lagi. Jadi ada bonus main. Jadi anak-anak jadi senang gitu. Nanti kalau dia udah bisa nyelesain, ayo kita beri apresiasi kepada kakak, tepuk tangan, senang, dipeluk gitu. Jadi dia semangat gitu. Jadi sebenarnya menumbuhkannya itu. Jadi bukan gini, yang penting anak saya bisa baca, bukan. Harusnya suka baca. Karena berikutnya dia akan mencintai membaca, maka dia akan baca apapun, dan dia akan senang belajar. Jadi ke depan pun orang tua nggak repot. Karena anaknya sudah cinta belajar gitu. Jadi yang penting membangun gairah belajar dan rutinitas sebagai anak. Anaknya harus dibangun rutinitasnya. Bangun jam berapa, belajar jam berapa, main jam berapa, makan jam berapa. Nanti belajar lagi ya sama mama habis maghrib misalnya. Belajar apa yang ringan-ringan gitu. Jadi kalau untuk anak jangan bebankan. Karena PR buat anak pun guru juga harus tahu. Tidak boleh lebih dari 30 menit untuk anak SD ya. Jadi 30 menit dikerjakan, dah. Jadi guru-guru bisa mengukur berapa berat soal yang harus diberikan. Nah, orang tua juga gitu, karena di beberapa negara tugas membacakan buku cerita, anaknya belum bisa baca, tapi tugas orang tua membacakan, anak menceritakan kembali apa yang dibacakan orang tua. Itu kan membangun hubungan lekat dengan anak. Yang kedua tadi, anaknya jadi suka baca, dia akan termotivasi. Saya mau bisa baca sendiri. Ternyata bacaannya begini ya, saya mau tahu kayak apa sebenarnya tulisan. Jadi itu yang namanya membangun gairah. Itu sih yang harusnya dibangun oleh para orang tua kita. Jangan paksakan anak-anak kita baca, apalagi karena kepentingan kita, biar kita bangga, itu jangan.